Halo semuanya, pernah kepikiran nggak sih, beneran nggak sih hidup hemat atau yang kerennya disebut frugal living itu emang beneran bisa bikin kita kaya? Nah, hari ini kita bakal bongkar abis-abisan soal ini. Tapi sebelum kita jauh-jauh, coba deh kita mulai dari pertanyaan yang agak nyeleneh. Pernah gak sih kamu mikir, jangan-jangan hidup hemat yang super ekstrem itu malah gak sehat? Ini penting banget, soalnya salah kaprah soal ini tuh udah banyak banget. Nah, salah kaprahnya itu sering banget muncul dari cerita-cerita yang wow, ekstrim kayak gini. Ada loh cerita soal cewek di Jepang yang makan mie instan tiap hari selama 3 tahun cuma buat beli rumah. Gila kan? Kedengarannya kayak pahlawan banget ya. Pasti banyak yang mikir, wah keren, dia aja bisa, masa gue enggak? Tapi, tunggu dulu. Beneran sesimpel itu? Yakin harga yang harus dibayar sepadan? Dan kenapa obrolan ini jadi penting banget? Coba lihat angka ini deh. Ternyata 99% orang Indonesia itu tabungannya di bawah 100 juta rupiah. Serius, 99%. Ini nunjukin kalau masalahnya tuh bukan cuma soal investasi di mana ya, tapi lebih dalam lagi soal earning power, alias kemampuan kita cari duit dan gimana kita ngatur duit itu. Makanya penting banget buat kita paham konsep ini dari akar-akarnya. Oke, jadi cerita-cerita ekstrim tadi itu bahaya. Kenapa? Soalnya bikin kita mikir kalau hidup hemat itu sama aja dengan pelit, sama aja dengan nyiksa diri. Padahal itu cuma mitos, beda banget. Yuk, kita lihat bedanya di mana. Jadi apa sih bedanya pelit sama hemat? Jauh banget bedanya. Gini deh, orang pelit itu yang penting paling murah. Titik. Mau kualitasnya hancur, mau bikin rugi di kemudian hari, bodo amat. Yang penting saat itu bayar paling dikit. Nah, kalau hemat alias frugal, itu beda. Fokusnya bukan menekan biaya, tapi menekan pemborosan. Tujuannya jelas, strategis, buat sesuatu yang lebih gede nanti. Jadi bukan soal murahnya, tapi soal value atau nilainya. Oke, mitosnya udah kita singkirin. Sekarang, ayo kita bedah apa sih arti frugal living yang sebenarnya. Ingat ya, kuncinya bukan soal menderita, tapi soal punya strategi. Nah, ini dia definisi benerannya. Frugal living itu gaya hidup yang sadar dan terarah. Kata kuncinya itu mengalokasikan kembali sumber daya. Maksudnya apa? Jadi ini bukan sekedar potong anggaran kopi, bukan. Tapi soal kita dengan sadar mindahin uang, waktu, bahkan energi kita dari hal-hal yang nggak penting ke hal-hal yang benar-benar penting buat masa depan kita. Ada analogi yang keren banget nih soal binaragawan. Coba deh bayangin, kamu lihat binaragawan tiap hari makannya dada ayam rebus sama tempe. Polos banget. Kira-kira kamu bakal bilang dia pelit atau lagi ngirit nggak? Pasti enggak kan? Kita semua tahu dia ngelakuin itu bukan karena murah, tapi karena dia punya tujuan yang jelas, menang kompetisi. Kelihatannya sih dia hemat banget, tapi sebenarnya setiap rupiah yang dia keluarkan itu super strategis. Nah, itulah jiwa dari frugal living. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang penting banget nih. Sebuah peringatan. Hati-hati ya, hemat itu relatif. Nyoba-nyoba niru gaya hidup hemat orang lain, apalagi yang gajinya jauh di atas kita. Itu bisa jadi jebakan Batman yang bahaya banget. Gini deh, coba bayangin. Ada orang kaya ngomong, gue hidup hemat kok, cuma pakai 30% dari gaji. Wah, kedengarannya irit banget ya. Cuma 30%. Tapi, coba kita main angka sebentar. Misalnya, gaji dia 100 juta sebulan. Berarti 30%-nya itu berapa? 30 juta rupiah. Buat dia mungkin itu hemat ya secara persentase. Tapi buat kita-kita, 30 juta sebulan itu bisa lebih gede dari gaji sebulan penuh. Gila kan? Nah, grafiknya ini nunjukin dengan jelas banget. Lihat deh, pengeluaran hematnya si orang kaya ini bisa jauh lebih tinggi daripada total pendapatan orang lain. Jadi kalau kita asal niru tips hemat dari orang yang penghasilannya beda level, tanpa lihat konteks, ya bisa-bisa malah boncos. Itu namanya bukan hemat, itu namanya ugal-ugalan pakai duit. Terus, gimana dong cara hemat yang benar dan sehat? Kuncinya simple, ubah cara pikir kita. Bukan soal menderita, tapi soal disiplin yang membangun. Ada 4 pilar penting nih yang harus kita pegang. 1. Punya tujuan yang jelas. Kamu hemat buat apa sih? Beli rumah, dana pensiun harus jelas. 2. Disiplin dan konsisten. Nggak bisa hari ini hemat, besok boros. 3. Kalau gaji naik, gaya hidup naiknya pelan-pelan aja. Disesuaikan, jangan langsung foya-foya. Dan yang paling penting, nomor 4. Jangan pernah korbankan kesehatan. Serius, biaya rumah sakit itu jauh lebih mahal daripada secangkir kopi enak. Intinya tuh ini guys. Hemat yang benar itu tujuannya bukan buat sengsara sekarang biar bisa seneng-seneng nanti. Bukan. Tujuannya itu buat ngebangun kebiasaan finansial yang sehat dan bagus yang bisa kita lakuin terus-terusan seumur hidup. Oke, jadi kita udah setuju ya.
hidup hemat itu penting. Tapi, tunggu dulu, itu baru setengah dari cerita. Kalau mau benar-benar ngebangun kekayaan, ada satu sisi lagi dari koin ini yang nggak boleh kita lupain sama sekali. Lihat deh, ada dua jalur yang harus jalan barengan, nggak bisa pisah. Di satu sisi, biar harta kita nambah, ya kita harus fokus gedein pemasukan, gedein earning power kita. Nah, di sisi lain, biar kita bisa jadi kaya, kita harus pinter-pinter ngelola duit yang masuk itu. Salah satunya ya dengan hidup hemat yang sehat tadi. Cuma gedein pemasukan tapi boros ya percuma. Cuma hemat tapi pemasukan segitu-gitu aja ya lama kayanya. Keduanya harus jalan bareng. Dan sebagai penutup, saya mau bagi satu filosofi yang dalam banget. Ingat ini baik-baik ya. Uang itu dicetak buat keperluan kita. Uang itu alat. Alat buat nyukupin kebutuhan, buat jadi berkat buat orang lain, buat bikin hidup lebih baik. Kita nggak diciptakan buat jadi budaknya uang. Jangan sampai kebalik. Jadi aku mau tinggalin kalian dengan satu pertanyaan buat direnungin. Bukan bulan ini harus hemat berapa ya, bukan itu. Tapi coba tanya ke diri sendiri. Apa satu tujuan besar yang paling kamu pengenin, di mana uang cuma jadi alat buat bantu kamu nyampe ke sana? Nah, jawaban dari pertanyaan itu, itulah awal dari perjalanan keuangan kamu yang benar-benar punya arti.